Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas 473.481 km persegi. Penduduk pulau ini sekitar 57.940.351 sensus 2018. Pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Perca, Andalas, atau Suwarnadwipa, bahasa Sanskerta, berarti Pulau Emas. Kemudian pada prasasti Padang Roco tahun 1286 dipahatkan Swarna Bumi, bahasa Sanskerta, berarti Tanah Emas, dan Bumi Malayu, Tanah Melayu, untuk menyebut pulau ini. Selanjutnya dalam naskah Negara Kertagama dari abad ke-14 juga kembali menyebut Bumi Malayu, Melayu, untuk pulau ini. Etimologi. Asal nama Sumatera berawal dari keberadaan kerajaan Samudra terletak di pesisir timur Aceh. Diawali dengan kunjungan Ibnu Batutah, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata samudra menjadi Sumatera. Dan kemudian menjadi Sumatera, selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis, untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. Nama asli Sumatera, sebagaimana tercatat dalam sumber-sumber sejarah dan cerita-cerita rakyat, adalah Pulau Emas. Istilah Pulau Ameh bahasa Minangkabau, berarti Pulau Emas kita jumpai dalam cerita Cindua Mato dari Minangkabau. Dalam cerita rakyat Lampung tercantum nama Tanoh Mas untuk menyebut Pulau Sumatera. Seorang musafir dari Tiongkok yang bernama Ising, 634-713, yang bertahun-tahun menetap di Sriwijaya, Palembang sekarang pada abad ke-7, menyebut Sumatera dengan nama Cincou yang berarti, negeri emas. Dalam berbagai prasasti, Sumatera disebut dalam bahasa Sanskerta dengan istilah, Suwarnadwipa Pulau Emas, atau Suwarna Bumi Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Naskah Buddha yang termasuk paling tua, Kitab Jataka, menceritakan pelaut-pelaut India menyeberangi Teluk Benggala ke Suwarna Bumi. Dalam cerita Ramayana dikisahkan pencarian Dewi Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa. Para musafir Arab menyebut Sumatera dengan nama, Serendip, tepatnya, Suwarandip, transliterasi dari nama Suwarnadwipa. Abu Raihan Al-Biruni, ahli geografi Persia yang mengunjungi Sriwijaya tahun 1030, mengatakan bahwa negeri Sriwijaya terletak di Pulau Suwarandip. Namun ada juga orang yang mengidentifikasi Serendip dengan Sri Lanka, yang tidak pernah disebut Suwarnadwipa. Di kalangan bangsa Yunani purba, Sumatera sudah dikenal dengan nama Taprobana. Nama Taprobana Insula telah dipakai oleh Claudius Ptolemaios, ahli geografi Yunani abad kedua Masehi, tepatnya tahun 165, ketika dia menguraikan daerah Asia Tenggara dalam karyanya Geographicae Hypagesis. Ptolemaios menulis bahwa di Pulau Taprobana terdapat negeri Barousai. Mungkin sekali negeri yang dimaksudkan adalah Barus di pantai barat Sumatera, yang terkenal sejak zaman purba sebagai penghasil kapur barus. Naskah Yunani tahun 70, Periplous tes Erythras Thalases, mengungkapkan bahwa Taprobana juga dijuluki Krisnesos, yang artinya, Pulau Emas. Sejak zaman purba para pedagang dari daerah sekitar Laut Tengah sudah mendatangi Nusantara, terutama Sumatera. Di samping mencari emas, mereka mencari kemenyan, Stitax sumatrana, dan kapur barus Dryobalanops aromatica, yang saat itu hanya ada di Sumatera. Sebaliknya, para pedagang Nusantara pun sudah menjajakan komoditas mereka sampai ke Asia Barat dan Afrika Timur, sebagaimana tercantum pada naskah Historia Naturalis karya Pliny abad pertama Masehi. Dalam kitab umat Yahudi, Melakim Raja-Raja, pasal 9, diterangkan bahwa Nabi Sulaiman a.s., Raja Israel menerima 420 talenta emas dari Hiram, Raja Tirus yang menjadi bawahan dia. Emas itu didapatkan dari negeri Ofir. Kitab Al-Quran, Surat Al-Anbiya, 81, menerangkan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman berlayar ke tanah yang kami berkati. Atasnya, Al-Arda'el Lati Barak Nafiha. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa negeri Opir itu terletak di Sumatera, Gunung Opir di Pasaman Barat, Sumatera Barat yang sekarang bernama Gunung Talamau. Perlu dicatat, kota Tirus merupakan pusat pemasaran barang-barang dari timur jauh. Ptolemaios pun menulis Geographicae Hypagesis berdasarkan informasi dari seorang pedagang Tirus yang bernama Marinus.
Dan banyak petualang Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 mencari emas ke Sumatera dengan anggapan bahwa di sanalah letak negeri Ophir Nabi Sulaiman AS. Samudra menjadi Sumatera. Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatera berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya Haji Sumatera Bumi, Raja Tanah Sumatera. 4. Berdasarkan berita China, ia mengirimkan utusan ke China pada tahun 1017. Pendapat lain menyebutkan nama Sumatera berasal dari nama Samudra, kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk menyebut seluruh pulau. Sama halnya dengan Pulau Kalimantan yang disebut Borneo, dari nama Brunei, daerah bagian utara pulau itu yang mula-mula didatangi orang Eropa. Demikian pula Pulau Lombok tadinya bernama Selaparang, sedangkan Lombok adalah nama daerah di pantai timur Pulau Selaparang yang mula-mula disinggahi pelaut Portugis. Peralihan samudra, nama kerajaan, menjadi Sumatera, nama pulau, menarik untuk ditelusuri. Odorico da Pordenone dalam kisah pelayarannya tahun 1318 menyebutkan bahwa dia berlayar ke timur dari Coromandel, India, selama 20 hari, lalu sampai di kerajaan Sumatra. Ibnu Battuta bercerita dalam kitab Rihlah ila el-Masyriq pengembaraan ke timur, bahwa pada tahun 1345 dia singgah di kerajaan Sumatra. Pada abad berikutnya, nama negeri atau kerajaan di Aceh itu diambil alih oleh musafir-musafir lain untuk menyebutkan seluruh pulau. Pada tahun 1490 Ibnu Majid membuat peta daerah sekitar Samudra Hindia dan di sana tertulis Pulau Sumatra. Peta Ibnu Majid ini disalin oleh Roteiro tahun 1498 dan muncullah nama Camatara. Peta buatan Amerigo Vespucci tahun 1501 mencantumkan nama Samatara, sedangkan peta Maser tahun 1506 memunculkan nama Samatra. Rui de Araujo tahun 1510 menyebut pulau itu Camatra, dan Alfonso Albuquerque tahun 1512 menuliskannya Camatora. Antonio Pigafetta tahun 1521 memakai nama yang agak benar, Somatra. Tetapi sangat banyak catatan musafir lain yang lebih kacau, menuliskannya Samotera, Samotra, Sumotra, bahkan Zamatra, dan Zamatora. Catatan-catatan orang Belanda dan Inggris, sejak Jan Huygen van Linschoten dan Sir Francis Drake abad ke-16, selalu konsisten dalam penulisan Sumatera. Bentuk inilah yang menjadi baku, dan kemudian disesuaikan dengan lidah Indonesia, Sumatera. Samudra menjadi Sumatera. Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatera berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya Haji Sumatera Bumi, Raja Tanah Sumatera. 4. Berdasarkan berita China, ia mengirimkan utusan ke China pada tahun 1017. Pendapat lain menyebutkan nama Sumatera berasal dari nama Samudra, kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk menyebut seluruh pulau. Sama halnya dengan Pulau Kalimantan yang disebut Borneo, dari nama Brunei, daerah bagian utara pulau itu yang mula-mula didatangi orang Eropa. Demikian pula Pulau Lombok tadinya bernama Selaparang, sedangkan Lombok adalah nama daerah di pantai timur Pulau Selaparang yang mula-mula disinggahi pelaut Portugis. Peralihan samudra, nama kerajaan, menjadi Sumatera, nama pulau, menarik untuk ditelusuri. Odorico da Pordenone dalam kisah pelayarannya tahun 1318 menyebutkan bahwa dia berlayar ke timur dari Coromandel, India, selama 20 hari, lalu sampai di kerajaan Sumatra. Ibnu Battuta bercerita dalam kitab Rihlah ila el-Masyriq pengembaraan ke timur, bahwa pada tahun 1345 dia singgah di kerajaan Sumatra. Pada abad berikutnya, nama negeri atau kerajaan di Aceh itu diambil alih oleh musafir-musafir lain untuk menyebutkan seluruh pulau. Pada tahun 1490 Ibnu Majid membuat peta daerah sekitar Samudra Hindia dan di sana tertulis Pulau Sumatra. Peta Ibnu Majid ini disalin oleh Roteiro tahun 1498 dan muncullah nama Camatara. Peta buatan Amerigo Vespucci tahun 1501 mencantumkan nama Samatara, sedangkan peta Maser tahun 1506 memunculkan nama Samatra. Rui de Araujo tahun 1510 menyebut pulau itu Camatra, dan Alfonso Albuquerque tahun 1512 menuliskannya Camatora.
Antonio Pigafetta tahun 1521 memakai nama yang agak benar, Somatra. Tetapi sangat banyak catatan musafir lain yang lebih kacau, menuliskannya Samotera, Samotra, Sumotra, bahkan Zamatra, dan Zamatora. Catatan-catatan orang Belanda dan Inggris, sejak Jan Huygens van Linschoten dan Sir Francis Drake abad ke-16, selalu konsisten dalam penulisan Sumatra. Bentuk inilah yang menjadi baku, dan kemudian disesuaikan dengan lidah Indonesia, Sumatera. Samudra menjadi Sumatera. Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatera berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya Haji Sumatera Bumi, Raja Tanah Sumatera. Berdasarkan berita China, ia mengirimkan utusan ke China pada tahun 1017. Pendapat lain menyebutkan nama Sumatera berasal dari nama Samudra, kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk menyebut seluruh pulau. Sama halnya dengan Pulau Kalimantan yang disebut Borneo, dari nama Brunei, daerah bagian utara pulau itu yang mula-mula didatangi orang Eropa. Demikian pula Pulau Lombok tadinya bernama Selaparang, sedangkan Lombok adalah nama daerah di pantai timur Pulau Selaparang yang mula-mula disinggahi pelaut Portugis. Peralihan samudra, nama kerajaan, menjadi Sumatera, nama pulau, menarik untuk ditelusuri. Odorico da Pordenone dalam kisah pelayarannya tahun 1318 menyebutkan bahwa dia berlayar ke timur dari Coromandel, India, selama 20 hari, lalu sampai di kerajaan Sumatra. Ibnu Battuta bercerita dalam kitab Rihlah ila El Masyriq pengembaraan ke timur, bahwa pada tahun 1345 dia singgah di kerajaan Samatra. Pada abad berikutnya, nama negeri atau kerajaan di Aceh itu diambil alih oleh musafir-musafir lain untuk menyebutkan seluruh pulau. Pada tahun 1490 Ibnu Majid membuat peta daerah sekitar Samudra Hindia dan di sana tertulis Pulau Samatra. Peta Ibnu Majid ini disalin oleh Roteiro tahun 1498 dan muncullah nama Camatara. Peta buatan Amerigo Vespucci tahun 1501 mencantumkan nama Samatara, sedangkan peta Maser tahun 1506 memunculkan nama Samatra. Rui de Araujo tahun 1510 menyebut pulau itu Camatra, dan Alfonso Albuquerque tahun 1512 menuliskannya Camatora. Antonio Pigafetta tahun 1521 memakai nama yang agak benar, Somatra. Tetapi sangat banyak catatan musafir lain yang lebih kacau, menuliskannya Samotera, Samotra, Sumotra, bahkan Zamatra, dan Zamatora. Catatan-catatan orang Belanda dan Inggris, sejak Jan Huygens van Linschoten dan Sir Francis Drake abad ke-16, selalu konsisten dalam penulisan Sumatra. Bentuk inilah yang menjadi baku, dan kemudian disesuaikan dengan lidah Indonesia, Sumatera. Ekonomi. Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari 5 provinsi kaya di Indonesia, 3 provinsi terdapat di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Selatan. Hasil-hasil utama Pulau Sumatera ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bauksit, batu bara dan gas alam. Hasil-hasil bumi tersebut sebagian besar diolah oleh perusahaan-perusahaan asing. Tempat-tempat penghasil barang tambang ialah Arun Aceh menghasilkan gas alam. Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, menghasilkan minyak bumi. Duri, Dumai, dan Bengkalis Riau, menghasilkan minyak bumi. Tanjung Enim, Sumatera Selatan, menghasilkan batu bara. Lahat, Sumatera Selatan, menghasilkan batu bara. Pelaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan, menghasilkan minyak bumi. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menghasilkan bauksit. Natuna dan Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Singkep, Kepulauan Riau, menghasilkan timah. Karimun, Kepulauan Riau, menghasilkan granit. Indarung, Sumatera Barat, menghasilkan semen. Sawah Lunto, Sumatera Barat, menghasilkan batu bara. Beberapa kota di Pulau Sumatera juga merupakan kota perniagaan yang cukup penting. Medan, kota terbesar di Pulau Sumatera, merupakan kota perniagaan utama di pulau ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar nasional yang berkantor pusat di sini. Selain kota Medan, kota-kota besar lain di Pulau Sumatera adalah Palembang, Sumatera Selatan, Bandar Lampung, Lampung, Pekanbaru, Riau, Batam, Kepulauan Riau, Padang, Sumatera Barat. Geografis.
Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur pulau, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Asahan, Sumatera Utara, Sungai Siak, Riau Kampar, Indragiri, Sumatera Barat, Riau, Batanghari, Sumatera Barat, Jambi, Musi, Ogan, Lematang, Komering, Sumatera Selatan, Wei Sekampung, Wei Tulang Bawang, Wei Seputih dan Wei Mesuji, Lampung. Sementara beberapa sungai yang bermuara ke pesisir barat Pulau Sumatera di antaranya Batang Tarusan, Sumatera Barat dan Ketahun, Bengkulu. Di bagian barat pulau, terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 1.500 km. Sepanjang Bukit Barisan tersebut terdapat puluhan gunung, baik yang tidak aktif maupun gunung berapi yang masih aktif, seperti Gredong, Aceh, Sinabung, Sumatera Utara, Marapi dan Talang, Sumatera Barat, Gunung Dempo, Sumatera Selatan, Gunung Kaba, Bengkulu, dan Kerinci, Sumatera Barat, Jambi. Di Pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau, di antaranya Danau Laut Tawar Aceh, Danau Toba, Sumatera Utara, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau di atas, Danau di bawah, Danau Talang, Sumatera Barat, Danau Kerinci, Jambi, dan Danau Ranau, Lampung dan Sumatera Selatan. Gunung-gunung di Sumatera yang berketinggian di atas 2.500 meter dalam permukaan laut. Gunung-gunung di Sumatera yang berketinggian di atas 2.500 meter dpl. Gunung Bandahara, Aceh 3.030 meter. Gunung Dempo, Sumatera Selatan 3.159 meter. Gunung Gredong, Aceh 2.885 meter. Gunung Kerinci, Jambi 3.805 meter. Gunung Leser, Aceh 3.172 meter. Gunung Marapi, Sumatera Barat 2.891 meter. Gunung Perkison, Aceh 2.828 meter. Gunung Singgalang, Sumatera Barat 2.877 meter. Gunung Talamau, Sumatera Barat 2.912 meter. Gunung Talang, Sumatera Barat 2.597 meter. Administrasi Provinsi Aceh. Ibu kota Banda Aceh, luas wilayah 57.956 km persegi, populasi 5.184.003 jiwa. Sumatera Utara. Ibu kota Medan, luas wilayah 72.981 km persegi, populasi 14.753.286 jiwa. Sumatera Barat. Ibu kota Padang, luas wilayah 42.012 km persegi, populasi 5.511.246 jiwa. Riau. Ibu kota Pekanbaru, luas wilayah 87.024 km persegi, populasi 6.013.651 jiwa. Kepulauan Riau. Ibu kota Tanjung Pinang, luas wilayah 8.256 km persegi, populasi 1.896.103 jiwa. Jambi. Ibu kota Jambi, luas wilayah 50.058 km persegi, populasi 3.477.124 jiwa. Bengkulu. Ibu kota Bengkulu, luas wilayah 19.919 km persegi, populasi 1.975.845 jiwa. Sumatera Selatan. Ibu kota Palembang, luas wilayah 91.592 km persegi, populasi 8.182.597 jiwa. Kepulauan Bangka Belitung. Ibu kota Pangkal Pinang, luas wilayah 16.424 km persegi, populasi 1.349.121 jiwa. Lampung. Ibu kota Bandar Lampung, luas wilayah 34.632 km persegi, populasi 9.597.375 jiwa.